Untuk perawatan kecantikan yang saya bikin dari bahan alami, itu biasanya saya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan ada di rumah sehari-harinya. Nah, yang saya gunakan itu salah satunya untuk perawatan wajah. Yang pertama itu adalah kulit pisang. Nah, caranya tuh sederhana sekali. Setelah kita makan buah pisangnya, itu kulitnya itu sesederhana kita potong ukuran kecil, lalu kita gosok-gosokkan di wajah. Gitu ya, sekitar 15-30 detik. Lalu kemudian untuk menghilangkan yang mata panda tinggal ditaruh saja potong ukuran yang lebih besar, ditaruh di bawah mata, didiamkan sekitar 30 detik, setelah itu digosokkan lagi. Lalu dibilas dengan air dingin, lalu dibersihkan dengan kain. Selesai. Pisang juga bisa digunakan untuk melembabkan bibir. Jadi pisangnya sebelum kita makan itu bisa kita gosokkan di bibir gitu ya, untuk sebagai lip balm alami. Yang kedua itu juga ada ampas kopi. Suami saya di rumah setiap hari minum kopi, sehingga ada ampas kopi yang dihasilkan dalam jumlah cukup banyak. Nah, caranya mudah sekali. Ampas kopi yang sudah dihasilkan itu tinggal diambil dan dicampur dengan air gitu ya, hingga mendapati kekentalan yang diinginkan, lalu digosokkan ke wajah dan didiamkan selama 10 menit. Nah, kopi juga sama, dia mengandung antioksidan, dan karena butirannya kasar itu bisa mengangkat sel-sel kulit mati. Lalu juga ampas kopi ini juga bantu untuk mencerahkan kulit wajah. Nah, ampas kopi ini tidak hanya bisa digunakan untuk kulit wajah saja, tapi juga bisa untuk kulit tubuh hingga kaki. Jadi bisa untuk scrub tubuh juga dengan cara yang sama. Zero waste juga bisa diterapkan pada produk kecantikan maupun makeup, karena keduanya juga menghasilkan dampak kerusakan lingkungan baik dalam proses produksi maupun setelah digunakan. Nah, ini adalah beberapa contoh yang saya pakai produk-produknya untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan baik dari produk kecantikan maupun makeup. Contohnya adalah ini adalah sabun multifungsi. Jadi satu produk ini bisa digunakan sebagai cairan pembersih muka, kemudian sabun mandi tubuh, kemudian sampo, dan bisa digunakan baik untuk anak-anak, dewasa, pria maupun wanita. Ini juga bisa digunakan untuk sabun cuci tangan. Nah, lalu juga ada produk multifungsi lainnya yang saya pakai, ini yang krimnya. Jadi satu krim bisa untuk digunakan sebagai natural deodoran, bisa digunakan untuk sunscreen, bisa digunakan untuk sunburn atau misalnya luka, itu bisa. Hanya satu produk bisa digunakan untuk banyak kegunaan. Lalu kemudian ini ada lotion bar. Jadi lotion bar ini buat body lotion tapi bentuknya bar, kandungannya juga natural, dan ini juga sama. Kemasannya nanti setelah habis bisa dikirimkan ke penjualnya untuk diisi ulang. Nah, kalau untuk make up, yang biasa saya gunakan pada saat saya akan bepergian itu saya menggunakan moisturizer yang sudah sekaligus sunscreen, sehingga saya tidak perlu menggunakan bedak lagi. Lalu kemudian saya menggunakan untuk alis, lalu kemudian sama lipstick. Nah, ketiga produk ini dibeli tanpa ada kemasan tambahan. Jadi dari awal beli di tokonya itu tanpa ada tambahan box, kertas pembungkus maupun plastik wrap. Jadi beli benar-benar kondisinya seperti ini, sehingga sampah kemasannya bisa dicegah. Nah, itu tadi produk-produk kecantikan dan makeup yang saya pakai sehari-hari. Pada saat memilih produk kecantikan dan makeup, ada beberapa poin penting yang saya highlight untuk mencegah baik sampah kemasan juga limbahnya. Jadi yang pertama adalah kandungannya natural.
kemudian kalau bisa kandungannya vegan, kemudian tidak diuji coba di binatang pada proses pembuatannya. Lalu juga kemasannya itu sebisa mungkin pilih yang bisa diisi ulang. Lalu kemudian atau yang bisa dibeli tanpa kemasan, dan kalaupun misalnya ada kemasan, pilih produsen atau pelaku usaha yang menerima itu kemasan bekasnya untuk kita kembalikan dan mereka bisa daur ulang selanjutnya. Nah, sekian dari saya, semoga menginspirasi.